Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rayu, rayu, rayu. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu implementasi dan mekanisme jenis-jenis sensor. Kenalkan, nama saya Gilbert Wijaya, NIM 231044183. Pokok pembahasannya di sini ada pengertian, jenis implementasi dan mekanisme, dan yang terakhir kesimpulan. Pengertian sensor adalah suatu yang digunakan untuk mendeteksi adanya perubahan lingkungan fisik dan kimia, atau seringkali disebut dengan transducer. Sensor dikatakan menjadi dua, yaitu sensor digital dan analog. Analog mempunyai pengertian sebagai sensor yang menghasilkan output kontinu dan berkelanjutan. Sedangkan sensor digital merupakan kebalikannya, yaitu uncontinue atau tidak berkelanjutan, dan dapat direpresentasikan dalam bentuk bit. Sensor sendiri secara sederhana diimplementasikan pada IoT dan robotika sebagai penggerak. Jenis sensor yang pertama adalah sensor gas, adalah sensor yang digunakan untuk mendeteksi gas. Gas yang dapat dideteksi sendiri ada gas LPG, ibutana, propana, alkohol, hidrogen, dan asap. Untuk mekanismenya, saya akan mengambil contoh MQ2 yang dimana buatan dari Arduino. Di dalam inti dari sensor gas MQ2 ini terdapat material senyawa SnO2 dan timah oksida, yang dimana senyawa ini sensitif terhadap konsentrasi gas dan konduktivitasnya seiring konsentrasi gas. Sensor ini dilengkapi juga dengan pemanas kecil dalam sensor elektrokimia, yang dimana akan mengkalibrasi hasil dari load resistor. Contoh implementasinya ada dalam industri terkait gas, asap, atau kimia. Yang selanjutnya adalah sensor suara. Sensor suara adalah alat yang mampu mengubah gelombang sinuosida suara menjadi gelombang sinus atau alternating sinusida electric current. Secara umum mekanismenya yaitu mendeteksi besar kecilnya kekuatan gelombang suara, di mana gelombang suara itu akan ditangkap dan digetarkan oleh membran sensor dan akan menghasilkan listrik. Salah satu implementasi sensor suara dalam alat yaitu alat yang bernama mikrofon, atau dapat diimplementasikan dalam robotika untuk mengendalikan robot. Ultrasonik adalah sensor yang mengubah besaran fisik atau suara menjadi besaran listrik. Secara umum mekanismenya adalah menafsirkan pantulan gelombang suara pada frekuensi tertentu. Dinamakan ultrasonik karena menggunakan bunyi ultrasonik untuk mendeteksi jarak benda. Implementasinya ada dalam bidang pertahanan untuk radar, untuk mendeteksi rudal, dan antariksa juga bisa untuk satelit, dan teknik sipil untuk mengatur atau mengetahui jarak antar bangunan. Sensor sentuh adalah sensor yang cara kerjanya hanya disentuh. Ini dalam implementasinya ada saklar lampu, keypad komputer, dan layar HP. Cara kerjanya dilengkapi dengan serangkaian tombol sensitif yang disentuh, mendeteksi berbagai jenis tekanan, salah satunya tekanan fisik. Sensor gerak secara umum adalah sensor suara. Secara umum sensor gerak yaitu menangkap suhu tubuh manusia terlebih dahulu. Ketika sensor inframerah telah menangkap suhu tubuh manusia, maka sensor akan menghitung panjang gelombang yang dihasilkan tubuh manusia dan merespon dengan arus material piroelektrik. Salah satu implementasinya ada dalam teknologi CCTV. Salah satu jenis sensor gerak ini ada yang namanya sensor PIR, Passive Infrared Receiver, yang tadi sudah kita jelaskan pada awal. Sensor suhu adalah sensor yang mendeteksi besaran panas atau dingin menjadi besaran listrik sehingga mudah dianalisis besarannya. Beroperasi dengan prinsip fisika dan kimia yang terjadi.
bekerja berdasarkan perubahan resistensi listrik dari material semikonduktor. Ketika perubahan suhu sebaliknya, sensor inframerah dapat mendeteksi radiasi inframerah yang dipancarkan oleh objek untuk menentukan suhunya. Contoh implementasinya adalah dalam termometer, air conditioner, rice cooker, dan kulkas. Sensor cahaya adalah sensor yang mendeteksi perubahan cahaya, pemantulan cahaya, dan panas cahaya. Sensor ini mendeteksi cahaya tersensor dan mengubah gemut cahaya menjadi hambatan listrik. Sensor cahaya merubah resistensi ketika menerima cahaya. Ketika cahaya redup, resistensi akan naik. Sedangkan sebaliknya jika cahaya terang. Salah satu implementasinya ada teknologi lampu pintar, remote, dan panel surya. Sensor giroskop adalah sensor yang melacak rotasi perputaran suatu perangkat untuk mengetahui orientasi rotasi agar tetap stabil. Untuk cara kerjanya, girosensor ini harus dikalibrasi terlebih dahulu untuk mendapatkan nilai faktor kalibrasi. Output yang dihasilkan berupa kecepatan sudut dari arah 3 sumbu X, P kanan kiri, dan sumbu Y. Salah satu implementasi giroskop ada dalam drone, virtual reality, pesawat, dan banyak lain. Sensor bekas kurang lebih mirip dengan sensor tekanan, namun digunakan untuk mendeteksi berat suatu massa. Secara umum, mekanisme sensor bekas adalah menerima tekanan massa dari suatu benda dan mengubah menjadi arus listrik sehingga dapat dihitung berat tekanannya. Contoh implementasi sensor bekas adalah timbangan berat badan, timbangan datar, timbangan gantung. Sensor sidik jari adalah sensor yang mendeteksi sidik jari. Cara kerjanya adalah merekam pola sidik jari dan menyimpannya dalam database sehingga dapat diidentifikasi ketika digunakan. Beberapa contoh implementasinya dalam teknologi smartphone yang digunakan saat ini. Ada dalam juga teknologi absensi di mana hanya untuk menambahkan sidik jari, maka akan otomatis masuk dalam database. Dan juga yang sering digunakan dalam identifikasi kriminal dan jenazah, di mana teknologi dapat mempermudah penegak hukum dalam menyelidiki suatu kasus. Kesimpulannya, penulis dapat menyimpulkan bahwa seluruh sensor memiliki tujuan, fungsi, dan implementasi masing-masing. Hingga saat ini banyak sekali sensor-sensor baru yang dikembangkan. Besar harapan penulis pada pembaca sehingga dapat mengembangkan dan membuat sensor sendiri sebagai kemajuan ilmu pengetahuan dan sumber daya manusia. Sekian video saya. Terima kasih.